Oke guys, welcome back to Good Sense Beyond Knowledge. Nah, gue mau sapa buat semua yang udah hadir hari ini mendengarkan Good Sense dari episode 1 sampai episode sekarang. Episode sekarang adalah episode ketiga, yaitu episode tentang toxic relationship. Nah, gue mau sapa nih teman-teman yang lagi di luar, yang lagi dengerin Good Sense, mungkin lagi di rumah, atau lagi di kamar, atau lagi di jalan, di pantai. Jangan ke pantai ya, jangan liburan dulu guys. Kita masih harus menjaga diri karena COVID-19 masih berada di sekitar kita. Nah, hari ini gue mau umumin dulu nih buat teman-teman. Mungkin pada bingung ya, gue sendirian ya. Hari ini William Kanayama gak bisa hadir nih guys, bareng kita, bareng gue. Jadi gue hostnya sendirian dulu ya. Gak jomblo kok, tenang. Karena ada Good Sense, gue aman. Nah, karena gue dan tim Good Sense pengen mendukung protokol yang sudah diberikan kepada kita untuk memutuskan rantai penyebaran COVID, maka kita hari ini rekamannya lewat Zoom guys. Kita give thanks dulu ya buat orang-orang yang udah menciptakan teknologi-teknologi, akhirnya kita bisa ketemu walaupun secara virtual. Kita encourage teman-teman yang mendengarkan untuk stay at home dan terus mengikuti protokol untuk bersama-sama berjuang menghadapi COVID-19 hari ini. Nah, hari ini nih guys, gue gak sendiri-sendiri amat ya, gak jomblo-jomblo amat ya, tapi hari ini gue akan ditemenin seseorang yang luar biasa keren juga. Jadi narasumber kita hari ini, mau dibilang pakar cinta, ya bisa lah ya. Dia adalah pakar dari psikologi. Mau dengar ceritanya dan diskusi hari ini? Oke, hari ini gue panggil dulu kakak yang udah lama gue kenal juga, kakak yang keren banget nih, dan kita mau kenalan sama dia. Silakan Kak Dewi, say hi dong buat teman-teman yang di rumah. Hai, pendengar Good Sense, apa kabar? Mewakili pendengar Good Sense, kita baik-baik aja, amin. Amin. Apa kabar nih Rosi? Baik Kak, baik. Thank you loh sudah diundang saya jadi narasumber di sini. Wah, kita dong yang say thank you buat kakak nih. Aku dengar Kak Dewi nih sibuk banget gitu loh guys. Jadi dia bisa meluangkan waktu untuk Good Sense nih, kita happy banget lah. Thank you banget Kak Dewi. Welcome. Oke Kak, kita pengen deh kenal lebih dalam lagi dengan Kak Dewi. Kalau aku kan udah kenal Kak Dewi lama nih. Nah, aku pengen teman-teman yang lagi dengerin juga bisa kenal siapa sih Kak Dewi. Boleh Kak kenalin siapakah Anda? Ya, hai pendengar Good Sense. Perkenalkan nih saya Dewi. Saya lulusan psikologi. Jadi udah belajarnya cukup lama. Total 8 tahun belajar psikologi. Wow. Karena saya lanjut dari S1 kemudian ke S2. Nah, tapi sekarang saya lebih ke bekerja sebagai profesional, terutama di bidang rekrutmen, sambil melakukan pelayanan di anak-anak remaja. Wah, kakak pelayanan di anak-anak remaja sebagai apa ya Kak? Sebagai mentor. Wah, mentor anak remaja guys. Wah, luar biasa sekali ya Kak Dewi ini. Kalau boleh tanya sedikit nih, untuk lebih dalam kenal Kak Dewi, mungkin teman-teman juga pengen tahu kan. Kak Dewi pernah pacaran gak sih Kak Dewi? Pernah dong. Oh pernah dong, dengan yakin dan percaya dia bilang pernah. Wow, tapi sekarang kakak udah menikah ya? Sudah. Wah, oke. Kenapa aku tanya Kak Dewi pernah pacaran? Sebagai recap juga nih buat Kak Dewi sebagai narasumber dan juga teman-teman yang lagi di rumah. Ini kan udah episode ketiga nih Kak. Jadi episode 1 tuh ngomongin tentang apa sih tuh pacaran? Iya. Yang kedua ngomongin tentang lebih ke pengalaman seseorang tentang hubungan pacaran. Nah, untuk kali ini kita bahas pacaran nih karena ini jadi hot topic buat anak-anak kampus sebenarnya gitu. Wah, ya nggak cuma kampus dong, nggak cuma kampus ya Kak. Tapi anak-anak muda lah ya, kayak Kak Dewi gitu kan juga kan. Anak muda loh Kak Dewi. Ya, sama-sama. Oke gitu. Nah, untuk membahas ini nih Kak Dewi, aku mau bring up sebuah video viral nih. Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada tahu ya tentang video ini. Videonya itu tentang
ya tersebar di TikTok dan Instagram ya. Aku juga lihatnya di Instagram waktu itu. Itu ada sebuah pertikaian lah anggapannya. Jadi ada orang yang ngerekam. Katanya sih itu pasangan pacaran ya, belum menikah, atau komen-komennya bilang mereka pacaran. Terus berantem gitu Kak di dalam kamar di hotel. Terus itu sampai tetangga-tetangganya itu, tetangga-tetangga kamarnya pada keluar gitu, kok berantem ya, mungkin berantem kecil ya, marah-marahan gitu biasa ya. Tapi ini sampai kedengeran suara dicekik lah. Bahkan kayak ada suara pukulan gitu ke dinding, dan bahkan waktu keluar dari kamar sampai satpam datang ada darah di cewek yang bersama di dalam kamar itu gitu loh Kak. Jadi aku lihatnya serem ya Kak, dan aku lihat di komen-komen nih para netizen ya, anak-anak muda yang suka banget pakai Instagram atau TikTok, banyak yang bilang gila tuh toksik banget, ada kata-kata toksik gitu Kak. Jadi beranggapan hal yang kita tonton di video viral itu dibilang toksik. Kakak pernah gak sih lihat videonya? Pernah, sudah lihat saya. Oh, wes berarti Kak Dewi juga anak-anak TikTok jangan-jangan gak ya? Anak gaul. Oh siap Kak, siap anak gaul gitu ya, iya. Nah, Kakak waktu lihat video itu Kak, gimana Kak? Pandangan para netizen nih yang komen-komen, apakah hal itu termasuk dalam relationship yang toxic, atau bahasa Indonesianya hubungan yang beracun gitu ya? Iya, betul itu. Ya, jadi itu adalah salah satu jenis dari toxic relationship. Iya. Ya, jadi kalau toxic itu kan memang merusak baik itu salah satu pasangan maupun kedua orang yang menjadi pasangan tersebut. Iya. Ya. Nah, kalau yang contoh dari video TikTok tersebut, yaitu dia lebih ke bisa dibilang abusive relationship ya. Abusive dalam arti dia ada, kalau tadi sudah ada sampai cekikan, sampai ada keluar darah, artinya memang sudah secara fisik terjadi perusakan ya. Dan juga kalau dari teriakan-teriakan artinya juga mungkin sudah ada juga verbal abusive ya, mungkin dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, yang menyakitkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari toxic relationship, yaitu abusive relationship. Oh, merinding ya dengernya Kak, gila. Aku nggak bayang ya kalau aku ada di dalam circle itu, di hubungan relationship yang sangat beracun. Jadi aku tangkap dari yang Kakak bicarain itu salah satu ya, berarti salah satu ciri dari hubungan salah satu ciri dari toxic relationship. Nah, aku tuh sempat kepo-kepo dikit gitu loh Kak, abis aku lihat video itu, aku coba cari di internet tentang ciri-ciri hubungan yang beracun gitu atau toxic relationship. Nih aku coba bacain ya Kak, aku ketemu ada 9 ciri nih. Mungkin yang pertama ngomongin tentang lack of communication. Kalau lack of communication sih aku juga pernah sih ya, communication atau miskom gitu. Mungkin juga pasti bisa terjadi di setiap hubungan walaupun gak toxic gitu ya hubungannya Kak ya. Terus yang kedua ada defensiveness. Ada defensiveness gitu, kayak ya pasangan kita sering kayak defensif gitu waktu kita membawa sebuah isu, jadi kayak selalu melawan kali ya, atau gimana, aku juga mungkin bisa dengar pandangan terlalu membela diri, iya terlalu membela diri waktu ada masalah gitu. Dan ada juga nah ini mungkin salah satu yang ada yang Kakak bilang tadi di kasus viral video tadi ya, negative feedback. Always negative feedback gitu, kayak partner pasangan kita kayak pointing semua yang negatif mulu gitu, dikasih negatif mulu. Yang keempat lack of safety. Jadi kayak berasa secara emosional selalu berasa tidak aman gitu. Mungkin pacaran malah takut mulu gitu kali ya. Aku juga coba menggali tentang lack of safety. Yang kelima dismissing. Nah, dismissing ini lebih ke di dalam relationship itu kayak ada selalu disalahkan gitu, kayak that's your the problem, kayak feedback in this. Jadi kayak di dalam hubungan ini kayak
yang salah itu selalu saya. Misalnya aku adalah orang yang punya relationship yang toxic itu. Yang disalahkan selalu pasangannya gitu. Menjadi victim ya? Iya, jadi victim gitu. Terus yang keenam adalah you need to change. Mungkin lebih ke harus berubah mulu gitu. Berubah gitu. Diet, ayo diet gitu. Harus glowing mukanya. Mungkin ngarah ke sana kali ya Kak. Terus restricting relationship yang terlalu protektif gitu. Terus yang kedelapan ada hang up on ex, atau bisa dibilang partner kita tuh fokus dengan masa lalu kita dengan mantan pacar kita kali, atau kamu jangan-jangan mantan pacar kamu itu gitu. Jadi dibanding-bandingin mulu sama masa lalunya gitu. Nah yang kesembilan nih yang aku juga kayaknya bisa dampaknya bahaya bagi aku sendiri ya. Kalau aku ngelihat itu adalah risking behavior. Jadi bisa membawa sebuah resiko yang besar gitu di dalam hubungan. Nah itu dia nih kayak yang aku dapat dari internet. Dari internet ini jelasin 9 ciri toxic relationship. Nah kalau menurut kakak sendiri, pandangan kakak tentang toxic relationship itu ciri-cirinya gimana sih Kak? Dari yang kakak udah jelasin ada tentang abusive juga gitu kan. Nah aku pengen tahu deh dari kakak. Oke. Jadi toxic relationship ya. Nah, memang ciri-cirinya tuh ada dari yang kalau kita bisa bilang dari yang kondisinya mild sampai akhirnya parah gitu ya. Kalau yang mild itu kan misalnya cuman kayak yang tadi tuh lack of communication. Lack of communication itu mungkin kayak kita nggak terlalu nyambung kalau ngobrol, atau kadang-kadang mungkin pasangan kita nggak komunikatif, mau pergi ada rencana apa, tiba-tiba nggak disampein, tapi kemudian akhirnya jadinya kesel gitu ya. Karena ngambek-ngambekan tuh terjadi di situ ya Kak ya? Betul, karena kurang komunikasi. Oke. Ya gitu, jadi bisa terjadi salah paham. Nah itu yang sifatnya mild ya, jadi nggak terlalu belum begitu membahayakan. Sampai akhirnya terjadi apa? Kalau kemudian lebih menyerang ke sisi emosi, ya, sisi emosi, perasaan, bagaimana kita mungkin lebih ke tidak dihargai ketika kita ngomong, kok kayaknya yang kayak tadi ya salah terus ya, dipandangnya negatif, seperti itu ya. Nah itu sudah mulai tuh ya, sudah mulai kena ke diri kita gitu. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian ketika ngobrol sudah mulai nada tinggi ya, defensif, kemudian sampai akhirnya sifatnya bisa sampai ke yang tadi abusive ya, menyerang secara fisik, teriakan-teriakan, sampai kemudian juga bahkan bisa melukai secara fisik. Ya itu yang mungkin secara kalau kita lihat skalanya ya. Nah, tapi itu skala yang merusak salah satu. Tapi bisa juga kalau ingat ya, baru-baru ini lagi viral juga itu adalah ada dua pasangan yang melakukan mutilasi. Wah, iya Kak, aku tahu itu. Wow. Nah, itu kan juga pacaran ya? Iya. Pacaran. Nah, itu artinya mereka saling mempengaruhi tapi ke arah yang negatif. I see. Gitu. Jadi nggak kayak main korban pelaku, bahkan bisa dua-duanya gitu ya? Betul, mungkin salah satu pihak akhirnya membawa satu orang yang mungkin awalnya tidak terpikir melakukan itu, tapi akhirnya ketika pembicaraan itu terus dilakukan sampai akhirnya oh ya benar juga ya, sampai akhirnya melakukan hal yang tidak benar. Sangat beresiko, risking kehidupan orang gitu ya. Betul. Kalau dari aku juga ya Kak, aku pernah dengar tentang, bukan pernah ya, bahkan aku mengikuti sih tentang kasus yang mutilasi ini, dan ya kita turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan, dan mungkin bisa kedepannya tidak terjadi lagi kasus seperti ini gitu. Ya, aku juga pernah mengikuti kasus itu, yang aku juga jadi connect waktu kakak ngomong tentang bisa mempengaruhi. Salah satunya melakukan hal yang merusak ya, hal yang negatif. Oke, aku mulai paham. Betul. Gitu ya. Bahkan juga ada pasangan yang sangat suka ya
misalnya mengancam kalau bunuh diri lah, nanti melukai diri sendiri lah, ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah toxic relationship. Jadi buat pasangannya itu jadi merasa terbeban gitu ya kayak. Betul. Waduh, kalau mau tidak melakukan ini, nanti pacarnya melukai diri. Waduh. Nanti kalau apalagi sampai berpisah, ya mau kata-kata kita putus, ya tiba-tiba kata-kata ancaman itu keluar. Seperti itu. Iya, itu banyak kasus ya seperti ini ya kayak sebenarnya. Betul. Berarti itu yang contoh ekstrim ya? Ya itu contoh ekstrim. Kalau contoh-contoh mildnya tadi yang lack of communication, terus akhirnya ngambek-ngambekan gitu ya, akhirnya tidak ada komunikasi yang baik akhirnya gitu ya, nyerangnya ke emosi. Nah, kalau melihat dari ya contoh-contoh yang ekstrim dan contoh-contoh yang mungkin bisa kalau anak muda bilang level 1 gitu ya, anak-anak muda gitu kan, yang suka main game rank 1 atau gimana. Berarti apa ya, kayak kalau aku mau mikirin tentang penyebab terjadinya toxic ya relationship ini gitu. Apa sih core masalah bisa terjadi ketoksikan ini? Apa yang terjadi dalam pasangan ini gitu? Itu kan kalau aku lihat di Instagram ada yang bilang kayak, wah ini memang cowok nih selalu gini kasar, keras gitu. Tapi ada juga yang bilang cewek memang banyak maunya. Jadi kadang-kadang menyalahkan satu pihak, dua pihak. Tapi apakah benar itu inti dari atau core masalahnya? Gimana menurut Kak Dewi? Yang kita harus pahami terlebih dahulu, yang jadi victim ini tidak melulu hanya perempuan ya. Iya. Laki-laki juga bisa jadi victim. Iya. Gitu. Nah, jadi memang siapa yang memberikan dampak negatif itulah yang akan menjadi toksik bagi si pasangannya. Ya. Contohnya yang biasanya suka mengancam bunuh diri rata-rata si perempuan ya. Gitu. Ya, nggak tahu ya. Laki-laki ada nggak ya? Mungkin ada sih Kak. Ya. Aku pernah dengar sih kasus cowok juga bisa minta untuk putus, mau bunuh diri kalau diputusin. Yang protektif ya? Iya betul. Biasanya cenderungnya protektif tuh, ya. Nah, jadi memang apa sih yang menjadi penyebab ya sampai orang melakukan seperti itu? Nah, ini spektrumnya luas sekali nih, bisa masing-masing individu itu akan sangat berbeda-beda ya. Iya. Dari memang orang yang melakukan toksik tersebut itu adalah memang secara psikologis memang sakit, dalam tanda kutip sakit ya, dalam arti memang suka menyakiti orang lain dikarenakan mungkin dari waktu masa kecilnya dia mengalami abusive juga misalnya seperti itu ya. Nah, atau juga memang pasangannya yang akhirnya menimbulkan kondisi abusive tersebut ya, yang memancing men-trigger begitu. Nah, jadi pada dasarnya ketika hal itu terjadi itu biasanya dikarenakan memang salah satu pihak atau kedua belah pihak itu memang dalam kondisi secara mental, mungkin bukan secara mental, secara kedewasaan ada yang belum mature, begitu ya, begitu. Karena sebenarnya pada dasarnya yang namanya pacaran selisih paham, perbedaan pendapat, iya itu sesuatu yang wajar ya. Jadi itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi masalahnya itu adalah ketika selisih pendapat, selisih keinginan itu menjadi sebuah pemaksaan, ya, atau salah satu pasangan itu tidak bisa menghadapi kondisi itu sehingga merasa menjadi victim. Nah, itu juga akhirnya menjadi hubungan itu menjadi tidak sehat. Iya, I see. Jadi sebenarnya nggak cuma satu pihak gitu kan ya, tapi bisa aja saling dari dua pihak ini bisa men-trigger adanya toxic relationship itu, walaupun mungkin di awalnya ya biasa aja, B aja gitu, tapi ini terlibat lah dua-duanya gitu ya. Wah, Oke, mulai paham. Ya. Pembiaran ya lebih ada proses pembiaran, pasangannya melakukan
kata-kata yang merendahkan. Oh ya udah terima aja, oke, Ya, iya aku nggak sayang. apa-apa. Iya aku sayang kamu. Aduh, pusing. Kayak gitu. Jadi akhirnya Iya apa? sih. Makin menjadi mungkin ya Iya. bisa terjadi seperti itu. Oke ya sih, banyak kasus ya aku dengar kayak gitu. Sekarang aku mulai paham sih. Dari pembahasan kita hari ini nih Kak, tentang klasifikasi orang-orang yang bisa aja ke toxic relationship. Berarti toxic relationship ini bisa terjadi ke banyak orang tentunya, ya nggak sih Kak? Betul. Jadi I just wonder, mungkin ada nggak ya, pasti ada sih, teman-teman mungkin yang lagi mendengarkan di rumah, atau teman-teman yang lagi mulai paham nih kalau aku lagi di kondisi hubungan yang beracun gitu. Mereka lagi berjuang lah, kayak intinya untuk bisa menghadapi tekanan-tekanan. Karena yang aku dengar tadi, ciri-ciri toksik semuanya penuh tekanan nih. Padahal harapannya punya pacar atau punya hubungan tuh bisa saling membangun dan saling mencintai kayak drama-drama Korea gitu. Yang selalu happy ending, tapi dapatnya malah tekanan gitu atau hal-hal yang bisa merusak. Gimana ya Kak caranya? Kayak aku mungkin mau tanya pandangan Kak Dewi, how nih kalau teman-teman di rumah atau teman-teman yang lagi dengerin kita podcast saat hari mendengarkan podcast Good Sense hari ini, untuk bisa gitu berjuang untuk keluar dari sana, ataupun yang sudah melewati masa mungkin udah putus kali ya sama cowoknya atau ceweknya, keluar dari toxic relationship itu tapi menimbulkan trauma gitu. Wajar nggak sih mereka bisa trauma ya? Kalau aku sih mikirnya kayaknya wajar ya. Iya, wajar banget. Itu wajar banget ya. Nah jadi sebenarnya kita harus bisa membedakan ya ketika hubungan itu benar-benar sudah sangat merusak. Merusak itu dalam arti yang sudah secara kita bisa melihat ya, secara fisik pukulan gitu ya, secara kata-kata merendahkan atau tindakan-tindakan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, ya itu artinya memang sudah sangat itu sudah sangat jelas bahwa itu hubungan yang tidak baik untuk dilanjutkan ya, karena Anda adalah orang yang bernilai, berharga, tidak semestinya kita diperlakukan seperti itu oleh pasangan kita ya. Nah, tapi yang biasanya yang seringkali yang masih mile-mile ini nih, ya, ini yang harus waspada nih. Kadang-kadang kita merasa, aduh kayaknya masih baik-baik deh, masih oke deh, gitu ya. Kayaknya cuma lack of communication aja, gitu dibiarkan ya. Gitu ya. Dibiarkan gitu ya, ya masih bolehlah diterima. Oh dia sayang aku, makanya dia protektif ya. Jadi kadang-kadang itu kita membedakannya, apakah ini hubungannya masih sehat atau tidak sehat. Itu kadang-kadang kita masih kayak ragu-ragu gitu ya. Iya. Ini yang mungkin rekan-rekan Good Sense nih harus lebih sensitif gitu ya sama diri kita sendiri gitu. Karena sebenarnya ketika kita harus ingat nih, ketika kita sedang in relationship sama seseorang, itu sebenarnya adalah proses untuk kita mengenal orang tersebut untuk kemudian menjadi pasangan kita ke dalam hubungan yang jauh lebih serius untuk hubungan jangka panjang. Iya. Kalau kondisi ini terus berlanjut, ya, apakah ini bisa, apakah orang itu akan pada akhirnya berubah dalam tanda kutip lebih baik, ya, sehingga akhirnya kita bisa sejalan, ya, atau ini adalah kondisi yang akan ketika kita bicarakan pun dia tidak mau mendengar, dia tetap mau stay dengan pemikirannya dia, apakah kita akan terus bisa jalan nih bersama dengan dia on the long term gitu ya, gitu. Nah jadi kondisi seperti itu harus dipikirkan ya. Jadi bukan cuma memikirkan saat ini saya punya pacar, sayang dong kalau diputusin, sayang dong ini ganteng banget, oh ini apa banget gitu ya, dia sayang banget sama aku gitu ya. Ganteng banget ya, masuk kategori ya Kak. Ya dong. Iya siap. Ya, jangan sampai hanya karena itu akhirnya kita malah mengorbankan ya waktu,
mengorbankan waktu untuk sebuah hubungan yang kita tahu bahwa korban perasaan. Iya, pada akhirnya malah membuat kita jadi insecure, ya, kita jadi hubungan kita dengan teman-teman dekat jadi terputus, ya. Itu kita harus waspada. Oh, wow. Thank you banget ya Kak ya atas penjelasannya kali ini. Kayak aku suka banget waktu Kakak bilang kayak setiap orang itu sebenarnya patut dicintai dan dia berharga. Jadi waktu di dalam hubungan yang beracun ini bisa aja membawa kita menjadi rendah. Jadi kita tidak dihargai. Dan I just want to encourage mungkin teman-teman yang lagi trauma atau lagi berjuang melewati masa traumanya tentang toxic relationship. Kamu bisa lewatin perjuangan ini. Kita appreciate banget kamu berjuang dengan penuh effort yang banyak untuk bisa move on. Just remember you are special. Gitu ya Kak Dewi ya. Betul sekali. Bangga banget sama teman-teman yang punya perjuangan untuk mau maju terus di dalam kehidupannya. Ya. Sebagai akhir dari pembicaraan kita nih Kak Dewi, conclusionnya nih, apa sih mungkin kata-kata dari Kak Dewi untuk setiap pendengar yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada tentang toxic relationship ini? Jadi teman-teman ya, kenali diri kalian ya. Kalian semua seperti kata Rosi ya, kalian adalah orang-orang yang berharga, yang bernilai ya. Jangan pernah sampai kita membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak benar, tidak baik, sehingga pada akhirnya malah merusak diri kita sendiri. Wow. Ya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi toxic relationship ya, pastikan untuk mencari bantuan ya. Anda bisa diskusi mungkin sama teman yang memang dipercaya gitu, dan kemudian terutama dengan orang yang memang sudah lebih dewasa ya, untuk bisa keluar dari kondisi tersebut. Ya, dan jangan takut untuk mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang memang traumatis. Betul, itu sesuatu yang traumatis, tetapi bagaimana kita lihat bahwa sebenarnya pasti ada kesempatan di depan, itu ada hal-hal baik ya untuk kita bisa jalani. Wah, terharu aku dengarnya Kak. Wah, thank you banget. Wah, ada encouragement word banget ya. Thank you Kak Dewi. Ini ya namanya good sense kali. Walaupun memang tuh banyak melibatkan emosi ya. Emosi, perasaan, tapi waktu Kakak ngomongin dan menjelaskan tentang toxic relationship dan kendala-kendala yang ada waktu dihadapin pasangan-pasangan yang lagi berjuang di area-area itu, bahkan yang lagi trauma tentang hubungan yang beracun, aku jadi bisa berakal sehat juga. Aku belajar banyak, dan itu membawa aku punya harapan suatu saat aku juga pengen punya hubungan yang sehat ya. Bukan pastinya. Ya pastinya lah ya, pengen juga happy ending gitu kan ya, kayak di drama-drama gitu. Ya tapi kalaupun ada masalah, jangan dibiarkan ya berarti Kak Dewi ya. Betul. Kalaupun ada masalah lack of communication atau memang mungkin kita mengarah ke ciri-ciri toxic relationship itu, mari kita jangan diam aja, tapi kita saling membangun ya Kak ya. Seek advice juga boleh ya kepada orang yang lebih dewasa ataupun yang lagi ya mungkin sekarang udah terlanjur hubungannya toksik. Kita mau berjuang untuk bisa, bukan berjuang apa ya, yang udah terlanjur toksik, cari bantuan. Betul sekali. Thank you banget Kak Dewi, dan pesan nih sekarang aku gara-gara ngomong sama Kak Dewi jadi aku kamu ya. Cuman untuk lu semua yang ada di rumah, jadi rekan-rekan. Untuk lu semua yang ada di rumah, untuk lu semua yang ada di rumah, teman-teman atau sahabat-sahabat Good Sense, cendikiawan-cendikiawan yang cerdas, pintar dan luar biasa. Gua mau encourage kalian semua untuk come on, kita move on dari toxic relationship. Oke guys, itu tadi kita udah dengar banyak dari Kak Dewi. Gak cuman tentang menghadapi yang namanya
toxic relationship, tapi gimana kita bisa aware tentang yang namanya toxic relationship. Gua mau encourage teman-teman yang lagi dengerin di rumah dimanapun kalian berada, teman-teman setia Good Sense, cendekiawan muda, untuk berjuang keluar dari yang namanya toxic relationship. Karena ada satu lagu yang gue suka guys, dari Ed Sheeran, judulnya The Best Part of Me Is You. Kenapa gue suka lagu itu? Karena gue berharap kita semua dengan belajar dari toxic relationship hari ini bersama Good Sense, kita bisa menjadi orang yang lengkap dan bisa saling melengkapi. Bukan menjadi bagian yang terburuk dari kita karena hubungan yang toxic. Jadi, come on, kita berjuang bersama-sama move on dari toxic relationship. Thank you Kak Dewi, and thank you everyone yang sudah mendengarkan Good Sense pada hari ini, dan see you next episode and Good Sense Beyond Knowledge. Bye-bye. Bye.